Hai semua, kembali lagi bersama aku di sini. Kali ini aku akan merangkum cerita film tentang pertemanan antara manusia Orch melawan kejahatan di Los Angeles. Film ini berjudul Bright yang dirilis tahun 2017. Oke cuy, langsung aja ke ceritanya. Film ini dalam realitas alternatif kota Los Angeles, di mana manusia hidup berdampingan dengan Orch, elf, dan peri. Petugas kepolisian Daryl Ward sedang menunggu rekannya yang bernama Nick Jacoby, yang merupakan polisi Orch pertama di dunia. Jacoby sedang mengambil burrito, tiba-tiba gangster Orch muncul dari toko dan menembak Ward dengan shotgun. Beberapa waktu kemudian, Ward bangun dari tidurnya bersiap untuk bertugas lagi dan bertemu dengan istrinya bernama Sherry. Istrinya menyuruh Ward untuk membunuh peri di luar. Lalu mereka melihat video dari Joe Rogan mewawancarai Orch saat mereka mendiskusikan Jacoby sedang bertugas. Orch lain membenci Jacoby karena mereka menganggapnya pengkhianat. Ward nggak suka dia sebagai rekan karena dia menyalahkan Jacoby penyebab dia tertembak. Ward pergi keluar untuk menemui peri yang menyerang tempat makan burung. Ward mengambil sapu dan menggeprek peri sampai mati. Anaknya yang bernama Sofia mengetahui kalau dia ada masalah dengan rekannya dan menganggap Orch itu bodoh. Ward menegaskan kalau jangan bersikap seperti itu terhadap ras lain. Tiba-tiba, Ward mendengar suara dari luar. Ternyata Jacoby menjemputnya. Namun Ward melarang Jacoby untuk menjemputnya lagi. Sophia keluar dan meminta Jacoby untuk mengantarnya ke tempat neneknya. Sampainya di tempat neneknya, Sophia memberitahu Ward kalau dia khawatir ayahnya terbunuh. Ward dan Jacoby berkendara bersama. Ward secara terbuka menyalahkan Jacoby atas insiden penembakan tersebut. Setelah berkendara melalui lingkungan Elfton yang kaya, mereka tiba di tempat kerja, di mana beberapa polisi mengejek Jacoby ketika dia nggak ada di situ. Padahal Jacoby mendengarkan mereka. Ketika Ward ditugaskan untuk berpatroli bersama Jacoby pada hari itu, dia protes kepada Sersancing, tapi dia nggak peduli dengan keluhannya. Ketika Jacoby melewati teman kepolisiannya, dia ditertawakan karena tulisan di belakangnya. Ward dan Jacoby menuju pusat kota untuk menangani gangguan. Ketika di perjalanan, mereka menemukan Orch yang dipukuli oleh manusia. Jacoby lebih memilih nggak melindungi rasnya, lalu mereka pergi. Sampai di tempat gangguan, mereka bertemu dengan Sheriff Rodriguez, seorang pria gila bernama Sherling, mengayunkan pedang dan membacot nggak jelas. Mereka mengancam Sherling dan Sherling pun menyerah dan ditahan. Dalam perjalanan kembali ke kantor polisi, Sherling muntah di belakang mobil dan mulai berbicara bahasa Orcish kepada Jacoby, mengatakan kalau dia memiliki pesan dari sebuah organisasi bernama Shield of Light, menyuruhnya untuk mengingat cara lama, profesi telah memilihnya, dan bahwa orang bersamanya udah diberkati. Ketika sedang mencuci bekas muntahan, Ward kemudian didekati oleh Kapten Perez bersama dengan dua pria bernama Yamahara dan Arkashian. Mereka memerintahkan Ward untuk merekam Jacoby mengakui bahwa dia membiarkan penembak Ward lolos agar Jacoby dipecat dari kepolisian. Sherling diinterogasi oleh agen FBI elf bernama Candomer dan rekannya bernama Montague. Para agen bertanya kepada Sherling apa yang dia ketahui tentang dua saudara perempuan peri yang bernama Layla dan Tika. Dia adalah pemimpin Inferni cewek dan Layla adalah Bright, yang berarti dia bisa menggunakan tongkat sihir tanpa menghancurkannya. Layla memiliki tongkat sihir dan dia mengejar Tika. Montague mengatakan mereka perlu menemukan Tika untuk menjebak Layla. Sherling mengatakan Dark Lord akan datang. 2000 tahun yang lalu, Dark Lord dihentikan dengan sihir. Dia berkata, Shield of Light akan menghentikan dia lagi. Pada patroli malam, Ward mencoba membuat Jacoby mengakui insiden itu. Mereka diberitahu sesuatu yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Abrams. Mereka tiba dan ditembak oleh penyerang yang nggak terlihat. Setelah baku tembak, mereka membunuh penyerang itu. Mereka menuju ke dalam rumah dan menemukan mayat yang terlihat seperti dibakar hidup-hidup. Dan menemukan tubuh cewek yang menempel di dinding seperti menggunakan sihir. Mereka menemukan Tika yang memiliki tongkat sihir. Tika berkata kalau ada yang datang dan memohon untuk melindunginya serta tongkat sihirnya. Ward memanggil Ching dan polisi lain untuk memberitahu tongkat itu.
fucking ice cold. Mereka menginginkan tongkat itu untuk diri mereka sendiri, dan mereka memerintahkan Ward untuk mengikutinya dan membunuh Jacoby, atau dia juga akan mati. Ward menelepon istrinya untuk pergi dari kota sekarang bersama anaknya. Dia pergi keluar untuk melakukan perintah itu. Dia menekan Jacoby dengan todongan senjata tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika dia tertembak. Jacoby mengakui bahwa dia salah tangkap. Dia bercerita kalau dia kehilangan si penembak di tengah keramaian. Dia pikir dia memojokkan pria itu di sebuah gang, tapi itu hanya orc muda yang berbeda sedang membuat grafiti. Mengetahui bahwa petugas manusia akan membunuh anak itu di tempat, Jacoby membiarkannya melarikan diri. Dengan tangga darurat, dia bisa membedakan antara pelaku penembakan dan yang bukan dengan baunya. Beberapa saat kemudian, Ching dan para petugas lainnya keluar. Ward berputar dan menembak mereka semua. Tapi ada satu polisi yang masih bertahan. Jacoby mencoba untuk menangkap Ward, tapi dia nggak jadi. Tiba-tiba mereka didekati oleh geng yang dipimpin oleh Poison yang duduk di kursi roda, yang tahu tentang tongkat itu dan menginginkannya untuk dirinya sendiri sehingga dia bisa berjalan lagi. Ward dan Jacoby membawa Tika masuk ke mobil mereka. Para gangster itu mulai menyerang. Saat mereka kabur, di perjalanan mereka diserang para gangster, tapi Ward Jacoby mampu mengalahkan mereka. Tika memberitahu mereka untuk kembali, namun mereka nggak ngerti bahasa Tika, dan mobil mereka seperti menabrak tembok yang nggak kelihatan. Lalu mereka kabur dari situ. Layla dan antek-anteknya tiba di rumah Abrams dan menemukan polisi kawannya Ward yang sekarat. Dia kemudian menemukan peri Inferni lain bernama Larika yang menempel di dinding tadi. Dia memberitahu Layla bahwa Tika lolos dengan tongkatnya dan Layla menggorok leher Larika. Setelah itu, Layla keluar bersama antek-anteknya. Dia melihat seseorang mengintip dari jendela. Lalu mereka menuju ke rumah itu dan menemukan keluarga untuk mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaan tongkat itu. Lalu mereka membunuh keluarga itu. Mereka menemukan tempat untuk bersembunyi. Ward bertanya kepada Jacoby apa yang mereka tabrak tadi. Dia memberitahu Ward kalau itu adalah mantra yang mengikat tongkat sihir agar nggak terlalu jauh dari pemiliknya. Mereka ketahuan dan para gangster mengejar mereka. Tongkat sihir itu terjatuh dan salah satu dari gangster itu menemukan tongkat itu dan mencoba memegangnya. Namun tongkat itu menyebabkan dia meledak dan membunuh orang-orang di sekitarnya. Ward, Jacoby, dan Tika masuk ke dalam klub hiburan, di mana di situ terdapat orc dan manusia. Gangster masuk ke dalam klub dan memperingatkan dengan tembakan yang menyebabkan kekacauan di situ. Lalu mereka pergi dari situ. Candomer dan Montague kemudian datang ke TKP rumah Abrams dan Candomer tahu Layla telah kehilangan tongkatnya yang membuatnya rentan. Ward dan Jacoby mengganti pakaian mereka agar nggak ketahuan. Lalu mereka masuk ke klub strip. Poison dan gengnya menemukan mereka dan sekali lagi mengancam mereka untuk mendapatkan tongkat itu. Tetapi Layla dan antek-anteknya muncul dan membantai Poison dan gengnya, memaksa ketiganya untuk berlari lagi. Mereka juga melihat Layla membantai pasukan LAPD. Mereka mampir ke toko terdekat di mana mereka menemukan tempat untuk bersembunyi. Sambil merawat luka mereka di kamar mandi, Ward dan Jacoby mendiskusikan hubungan pertemanan mereka. Jacoby ingin menjadi seperti Ward yang gak kenal takut. Ward gak menganggap mereka sebagai teman. Nah, Nick, we're not friends, man. Ketika Ward sedang di luar, Rodriguez muncul dan langsung menodongkan senjata api setelah mendengar tentang Ward yang membunuh para petugas. Ward mengaku kalau dia mempunyai tongkat sihir itu dan terpaksa membunuh petugas untuk melindungi tongkat itu. Rodriguez menelpon Candomer untuk memberitahunya di mana tongkat sihir itu berada. Dia memberikan HP-nya ke Ward dan berbicara dengan Candomer tentang tongkat sihir itu berada. Namun, Layla dan antek-anteknya ternyata menyadap percakapan mereka di telepon dan memutuskan hubungan telepon itu. Candomer dan rekan-rekannya pergi untuk menuju ke lokasi Ward. Rodriguez memerintahkan Ward memborgol Jacoby karena semua orang mencurigainya, dan Jacoby rela mengalah. Rodriguez kemudian ditembak oleh Layla dan antek-anteknya. Mereka lari ke toko untuk melindungi diri. Layla dan antek-anteknya tiba sambil menembaki mereka, menabrak toko sekaligus menyeret Jacoby. Ketiganya melawan balik.
menembaki Layla dan antek-anteknya, lalu pergi dari situ. Ketiganya kemudian dicegat sekelompok gangster orcs klan Fogtith. Setelah Ward mengolok-olok mereka, mereka dipukuli dan diseret ke gereja yang berfungsi sebagai markas mereka. Orcs membawa mereka ke pemimpin mereka bernama Dorgu. Dia menginginkan tongkat sihir itu juga. Setelah mereka menolak untuk menyerahkan tongkatnya, Dorgu memerintahkan mereka untuk dieksekusi. Para penjaga menyeret Ward dan Jacobi ke sebuah lubang, dan Dorgu memerintahkan putranya bernama Mikey untuk mengeksekusi Jacobi. Namun Mikey nggak bisa melakukannya karena dia adalah orc muda yang Jacobi biarkan lolos. Dorgu mengizinkan Mikey untuk pulang, dan Dorgu menembak Jacobi dan tubuhnya jatuh ke dalam lubang. Tika kemudian mengeluarkan tongkatnya, menggunakannya untuk membangkitkan Jacobi, mengangkat tubuhnya. Orc lain tercengang dan berlutut di depan Jacobi karena percaya kalau dialah yang dibicarakan oleh ramalan itu. Ketiganya kemudian pergi. Dorgu yang melihat itu cuma bisa pelongo-pelongo. Mereka berhenti sejenak dan bertanya kepada Tika. Kemudian dia berbicara bahasa Inggris untuk pertama kalinya. Sekarang dia tahu dia bisa mempercayai Ward dan Jacobi. Dia menjelaskan bahwa dia mengambil tongkat itu karena dia tahu Layla yang ingin membawa kembali Dark Lord dan dia telah mengirim Larika untuk membunuhnya. Tetapi Tika mengambil tongkat itu sendiri dan malah membunuh Larika. Penggunaan tongkat itu mengakibatkan Tika yang mulai sekarat. Ward dan Jacobi membawa Tika dari situ. Tika mengatakan kepada mereka bahwa hanya Seal of Light lah yang dapat membantu mereka jika mereka membawa kembali ke kolam di rumah Abrams. Ward awalnya nggak mau kembali ke rumah itu dan tetap ngotot membawa Tika ke UGD. Namun Jacobi memujuknya dan akhirnya mereka kembali ke rumah Abrams. Ward dan Jacobi membawa Layla masuk ke rumah. Jacobi diberi senjata dan bom oleh Ward. Ternyata Layla dan antek-anteknya lainnya udah di situ. Tika menyuruh Ward menembak dinding dan antek dari Layla muncul. Mereka bergelut sampai Jacobi menusuk elf laki jahat dan menempelkan bom ke elf cewek jahat, lalu meledakannya. Elf cowok jahat ternyata belum mati. Dia mengajar Jacobi, namun Jacobi meng-headshot kepalanya. Ward dan Tika bertemu dengan Layla, lalu mereka bergelut. Ward memegang Layla agar nggak berontak, sedangkan Tika menggunakan tongkat sihir. Lalu kemudian Jacobi muncul dan menembak Layla. Terlihat Layla meninggal. Mereka kemudian membawa Tika ke kolam di bawah pohon. Namun Layla muncul menjerat leher Jacobi. Ternyata dia masih hidup. Dia mengambil tongkatnya, dia menembak kolam itu dengan tongkatnya. Lalu dia masuk ke kolam dan melemparkan Tika keluar. Ketika Layla berbincang kepada Tika, tali yang menjerat Jacobi berhasil dia lepaskan. Dan dia menembak Layla tepat di tangan yang menjatuhkan tongkat itu. Namun ketika ingin dia menembak lagi, ternyata pelurunya udah habis. Ward terpaksa mengambil tongkat itu sendiri, dan tongkat itu mulai bersinar merah. Tapi dia nggak meledak. Artinya dia adalah Bright. Tika memberitahunya sebuah mantra. Lalu Ward mengucapkannya yang menyebabkan tongkatnya meledakkan tubuh Layla berkeping-keping. Di luar, pihak berwenang tiba tepat ketika mereka menyaksikan ledakan itu. Ward dan Jacobi mencari Tika, tapi dia udah pergi. Mereka keluar dari rumah itu yang terbakar, tapi cuma Jacobi yang sampai keluar. Lalu dia memaksa diri untuk menolong Ward terjebak di dalam. Akhirnya Jacobi berhasil menolong Ward keluar. Ward melihat geng Fogtith yang memberikan seruan kepada Jacobi. Ward dan Jacobi berada di rumah sakit. Mereka dihampiri oleh Candomer dan Montague. Ward memberitahu Jacobi untuk enggak berkata apa-apa, namun Jacobi menjelaskan semua yang terjadi. Mereka menyangkal bahwa enggak ada tongkat sihir. Mereka hanya melakukan tugasnya sebagai polisi. Ward dan Jacobi diperingati karena kepahlawanan mereka. Petugas kepolisian yang ditembak oleh Ward juga dihormati bersama Rodriguez. Namun Ward mengungkapkan kebenciannya atas fakta itu. Jacobi menyuruhnya untuk mengikhlaskannya karena seenggaknya mereka tahu yang sebenarnya. Ward melihat Tika di sana, lalu dia juga melihat Sherry dan Sophia untuk mendukung Ward. Dan film pun selesai.
Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.